Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal latihan penilaian akhir semester yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Ini nanti ada 10 soal yang akan kita bahas sama-sama. Jadi silakan dilihat masing-masing soal, silakan dilihat dan disimak baik-baik karena ini akan berpengaruh pada nilai penilaian akhir semester kalian. Soal-soal ini adalah soal tahun kemarin, tahun pelajaran kemarin, dan biasanya soal tahun pelajaran kemarin itu keluar kembali pada soal tahun pelajaran tahun ini. Jadi sebagian besar itu pasti ada yang keluar. Ini nanti nomor satu adalah pertanyaannya, pernyataan berikut yang mengandung struktur deskripsi umum. Jika ditanya deskripsi umum itu apa, berarti kalau ada umum itu berarti yang awal ya nak ya. Jadi kalau awal itu sebuah karangan pasti ada kata apa? Ada kata adalah ya, adalah. Kemudian ada lagi merupakan. Nah, kata-kata ini biasanya ada di dalam deskripsi umum. Antara A, B, C, dan D, yang mana yang ada kata-kata itu? Yang A dulu, buku harian atau yang akrab disebut dengan diary note adalah buku yang digunakan sebagai wadah untuk menulis, ada kata adalah. Kemudian yang B, dua cover yaitu cover depan dan belakang memiliki penggambaran yang berbeda. Ini tidak ada kata adalah dan merupakan. C, bagian dalam cover memiliki tempat untuk ditempeli berbagai hiasan, juga tidak ada adalah dan merupakan. Yang D, pada bagian samping buku tak seperti buku-buku harian pada umumnya. Buku harianku ini dilengkapi dengan sebuah gembok kecil juga, bukan deskripsi umum yang ada kata adalah dan merupakan. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu anak. Selanjutnya, sekarang nomor 2. Nomor 2, bacalah teks berikut ini. Kemudian teks tersebut tergolong cerita fantasi. Kenapa kok tergolong cerita fantasi? Coba dilihat baik-baik. 1. Dengan tertatih-tatih, seorang nenek tua berjalan menelusuri danau yang kekeringan. Apakah itu bisa terjadi dalam dunia nyata? Bisa kan? Berarti bukan termasuk cerita fantasi. Nomor 2. Dilihatnya ada seekor ikan yang menggelepak kekurangan air. Kemudian nenek mengambil ikan itu dan membawanya ke tempat yang berair. Nomor 2 sekarang. Tak disangka ternyata ikan itu berkata, "Nenek yang baik, kau telah menolongku dengan ikhlas. Sekarang ambillah emas ini untuk hidupmu sehari-hari." Nah, ciri-ciri cerita fantasi itu adalah cerita khayalan, cerita yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, coba dilihat di kalimat keberapa ini. Ada kata kalimat begini. Tak disangka ternyata ikan itu berkata, "Nenek yang baik, kau telah menolongku dengan ikhlas. Sekarang ambillah emas ini untuk hidupmu sehari-hari." Ini kalimat satu. Ini tidak bernomor ya nak ya. Nah, ini tidak bernomor. Jadi ini nomor 2 di sini. Tak disangka ternyata ikan itu berkata, "Nenek yang baik, kau telah menolongku dengan ikhlas." Berarti jawabannya adalah yang B, 2 ya. Selanjutnya coba dilihat. Susunan kalimat acak tersebut agar menjadi teks deskripsi yang runtut adalah mana dulu? Kalau ada seperti ini berarti identitasnya dulu. Candi Sambisari terdiri atas komplek candi induk dan 3 candi pendamping. Ada candi induk dan 3 candi pendamping. Berarti kalau sudah ada seperti itu berarti setelahnya deskripsi bagiannya menceritakan ciri-cirinya. 1, 3 atau 2 dulu atau 5 dulu. Ayo coba dilihat. Jadi 4 kemudian 2, 4, 2, 1, 5 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya sekarang
Selain itu, banyak pengunjung yang memanfaatkan Car Free Day yang berolahraga. Isi teks deskripsi tersebut adalah jika yang ditanya isi, kamu harus menunjukkan kalimat utamanya. Kalimat utamanya di situ di mana? Di awal paragraf. Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Taman Bungkul, Surabaya tampak ramai dan meriah. Berarti kalau begitu, ada kata tampak ramai dan meriah ini berarti itu adalah suasana kan ya. Car Free Day juga ada di sini. Kemudian di situ juga ada Taman Bungkul. Berarti kalau begitu jawabannya adalah yang C. Ada Car Free Day, ada Taman Bungkul, ada tampak ramai dan meriah. Berarti suasana Car Free Day di kawasan Taman Bungkul. Jika yang ditanya isinya, kamu cukup mencari kalimat utama. Setelah menentukan kalimat utama, jadikan gagasan utama. Jadi sudah bisa menentukan isi teks deskripsi. Itu ya nak ya. Nah, selanjutnya, nomor selanjutnya yang ditanya adalah ejaan yang perlu diperbaiki pada kata bernomor yang terdapat pada paragraf tersebut adalah sekedar itu salah atau benar. Sekedar itu tidak baku ya. Yang baku apa? Sekadar. Souvenir itu yang baku bagaimana? Souvenir atau souvenir. Nah, bertaraf sama bertaraf. Bertaraf itu sudah baku, berarti ini salah. Tren itu sudah baku, berarti ini salah. Nah, souvenir itu yang baku bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Kalau sekedar tadi sekadar yang baku. Kalau souvenir bagaimana? Atau souvenir atau souvenir yang benar? Ayo, siapa yang tahu ini ya? Nah, Nah, gini ya. Tadi ada sekadar itu sudah baku ini ya. Sekadar itu yang baku. Kemudian bertaraf ini bagaimana? Bertaraf ini tidak baku. Tren itu juga tidak baku. Ini yang baku adalah souvenir. Loh, berarti jawabannya dua, Nak. Bagaimana? Ini jawabannya dua. Kalau begitu, ini kemarin di bonus ya. Untuk nomor ini, poin yang ejaan yang perlu diperbaiki ini ada bonusnya. Selanjutnya di sini latar tempat yang tergambar pada teks cerita fantasi tersebut adalah jika yang ditanya latar, kamu itu berarti mencari cerita ini dimainkan di mana? Coba dilihat. Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wlingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Di sini juga ada kata Wlingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Berarti kalau begitu latar tempatnya adalah Wlingi. Begitu ya. Cukup mudah kok ini latar tempat. Nah, selanjutnya sinonim kata jernih. Sinonim, kalau sinonim itu berarti persamaan makna kata ya. Sinonim kata jernih: bening, putih, suci atau muri. Coba dilihat. Curug Cihayar merupakan objek wisata yang menarik dan indah. Aliran air curug ini sangat deras, airnya dingin dan putih, suci atau muri atau bening. Iya, yang paling tepat adalah yang bening ya. Aliran air curug ini sangat deras, airnya dingin dan bening. Ya, jawabannya yang A. Selanjutnya, kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah Taman Putri Pang terletak di wilayah komplek Istana Sultan Aceh di Banda Aceh. Taman ini dibuat Sultan Iskandar Muda untuk melihat, mengenang, mengingat atau membayangkan. Mengenang. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau melihat kan tidak mungkin ya kan, ada Putri Pahang di situ, mengingat juga tidak, membayangkan juga tidak, berarti jawabannya mengenang ya. Selanjutnya ini, di situ ada pertanyaan. Informasi yang sesuai dengan isi teks deskripsi tersebut adalah kalau ada soal seperti ini, kamu harus mencocokkan jawaban-jawaban pada pilihan ini dengan kalimat yang ada dalam paragraf. Museum Angkut memiliki koleksi kendaraan yang dipakai angkutan umum. Ada nggak di sini? Nah, tidak ada kan? Kemudian, Museum Angkut memiliki koleksi kendaraan yang lebih dari 300 buah.
Dengan koleksi kendaraan yang lebih dari 300 buah, area museum angkut ini sangat pas dijadikan tempat destinasi berfoto. Ya, yang B ada ya. C. Museum Angkut merupakan pusat wisata di wilayah Jawa Timur. Adakah kata pusat wisata di sini? Objek wisata, bukan pusat wisata. Berarti yang C salah. Museum Angkut hanya memiliki koleksi kendaraan kuno, juga tidak benar. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, tema teks cerita fantasi tersebut adalah, coba dilihat di sini, pada saat yang sama peri kecil muncul sambil mengucurkan air mata. Dia mengaku bersalah dengan apa yang diperbuatnya. Dia sudah berbohong dan menuduh orang lain melakukan perbuatan jahat. Semua peri di negeri Fantasia merasa geram kepada peri kecil tersebut. Untungnya, Ratu Peri menenangkan mereka dengan lembut. Tema teks cerita fantasi tersebut adalah keberanian, kejujuran sosial, atau keluarga. Dia mau mengakui kesalahannya, ya kan? Kemudian dia mengaku bahwa dia berbohong. Berarti tema yang ada adalah kejujuran. Berarti mengakui kesalahannya, jujur mengakui kesalahannya. Ya, iya, begitu saja untuk pembahasan 10 soal ini. Tolong dilihat baik-baik, dipelajari baik-baik yang tadi sudah saya jelaskan. Pasti beberapa soal yang ada ini akan keluar. Jadi tolong dilihat baik-baik, dipelajari, dipahami langkah-langkahnya. Semoga nanti ketika kalian penilaian akhir semester bisa mendapatkan hasil yang optimal. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan ada latihan soal kembali. Jadi kalian tolong dikerjakan dengan baik latihan-latihan soal itu sebagai penambah nilai kalian. Untuk presensi pada hari ini, silakan ketik komentar dengan format nama dan nomor absen serta kelas ya, jangan lupa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring sebelum nanti penilaian akhir semester pada bulan Desember. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.